Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tipi Jelasari, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, bersama dengan narasumber saya. Perkenalkan, saya Seza Ramadhani Putri dari SMK Tribuna Utama kelas 12 dari jurusan Perkantoran. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaannya meluangkan waktu untuk diwawancarai. Wawancara ini itu bertujuan untuk mendapatkan data sebagai bagian dari penelitian yang sedang saya kerjakan mengenai tipografi dan budaya belajar pada siswa atau siswi SMA dan SMK. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saya berkenan jika wawancara ini saya akan rekam untuk keperluan dokumentasi data? Berkenan. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu, apakah kamu merasa lebih mudah memahami pelajaran jika kamu melakukannya dengan membaca atau dengan mendengarkan penjelasan guru? Yang ketiga, atau dengan menyentuh objek kerja tersebut? Dengan menyentuh objek kerja tersebut. Baik, apa yang kamu rasakan ketika kamu menyentuh objek itu? Kita jadi bisa tahu bentuk fisik yang lagi dijelasin bentuk, kita jadi lebih mudah memahami karena kita melihat objeknya yang lagi dijelasin. Selanjutnya pertanyaannya itu, apakah kamu merasa lebih mudah memahami pesan yang ditulis atau pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Pesan yang ditulis. Kenapa pesan yang ditulis? Karena misal kita lupa gitu, kita bisa baca ulang lagi. Jadi lebih dipahami gitu, lebih mudah dipahami aja kalau ditulis. Karena kita bisa baca berulang lagi. Kalau didengar enggak, Nanti lupa. Paham. Baik, selanjutnya, apakah kamu lebih menikmati belajar langsung, praktik di luar kelas, atau belajar di dalam kelas? di luar kelas. Di luar kelas, karena Kalau di dalam kelas itu suntuk di dalam kelas harian itu bikin udara. Karena kalau di luar itu fresh, bisa ya udah hal baru ya lebih kayak karena udaranya di luar segar, jadi kayak pikiran fresh aja gitu kan ya. Kan kalau dalam suntuk Itu aja gitu. ya itu aja. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah gambar-gambar, diagram, atau poster menurut kamu itu sangat membantu dalam mengingat dan memahami pelajaran, atau malah mempersulit? Memahami. Lebih mudah memahami. Apa yang kamu rasakan? Melihat gambarnya Pak, atau misalnya ada gambar visualnya? Karena ada gambar visualnya. Jadi kalau misalnya mengingat tuh kayak, oh ingat nih diagram ini Iya. gitu ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, kamu suka baca buku atau enggak? Enggak. Di sini ditanyakan, apakah membaca buku dengan keras dan berulang merupakan cara terbaik agar kamu mudah untuk mengingatnya? Enggak. Kenapa? Karena baca buku itu karena aku pribadi lebih suka bacanya tuh pelan kayak dalam hati, maksudnya nggak yang kencang-kencang, karena kalau kencang-kencang malah bikin lupa. Jadi Kalau mengganggu suasana juga, mengganggu yang lain. gitu, membaca dalam hati tapi sambil kebayang ya, Iya. gimana gitu. Oke. Jadi tidak. Terus yang ke selanjutnya, pertanyaannya itu, apakah kamu lebih memahami materi pembelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi dan juga menggunakan alat peraga? Iya, memahami. Iya. Apa alasannya? Ya, itu kita jadi tahu yang lagi dijelasin. Jadi kita bisa lihat langsung. Iya, bisa lihat langsung, nggak cuma angan-angan doang, visualnya kebayang. Nggak. Bisa megang juga kalau Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah kamu senang menonton TV, membaca novel, daripada mendengarkan siaran radio, musik, atau karaoke? lebih suka dengerin musik, radio atau karaoke. Lebih suka ngedengerin. Kalau Iya. misalnya TV kan ada visualnya, nih, ada gambarannya. Kalau musik kan cuma suara aja. Kalau nonton TV itu lama-lama jadi bosen gitu. Kalau musiknya bisa ganti-ganti terus, apalagi kalau dengerin musik yang kita suka gitu. Iya. Gitu. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga mungkin? Enggak, Kenapa nggak suka olahraga? karena lemah dalam olahraga. Ibunya ya? Iya, Tapi ada nggak olahraga disukai? ada badminton. Oke. Badminton. Iya. Selanjutnya pertanyaannya, ini agak mudah pertanyaannya. Kamu tuh merasa mudah untuk mengingat nama seseorang atau lebih mudah mengingat wajah? Wajah. Wajah.
Kenapa wajar? Gimana ya? Kamu ingat bentuk visualnya? Ini ya, Kalau nama kan suka kalau nama kan susah, apalagi kalau misalnya namanya Susan itu kan susah nih. Nah kalau muka kan bisa ngelihat gitu, bisa langsung tahu ini dia Oke, misalnya, namanya siapa yang nggak tahu tapi yang paling kayak gini Iya gitu. gitu. Oh gitu. Itu lebih mudah mengingat wajah seseorang. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah kamu ingat dengan baik apa yang kamu pelajari melalui praktek di luar kelas? Ingat, Lebih mudah lebih diingat mudah diingat karena karena kita mempelajarinya langsung Dengan suasana yang berbeda. terus kita mempelajari langsung, misalnya kayak megang langsung gitu. ya paham. Kalau di kelas, kalau di luar itu kan Iya, kalau di dalam tuh kan kayak Iya. hampir setiap hari kita di dalam kelas ya. Kalau di luar kan jarang, jadi kayak gampang diingat karena suasananya berbeda. Gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya, kamu lebih senang mendengarkan cerita atau membaca buku cerita? mendengarkan cerita. Mendengarkan cerita. Kenapa senang mendengarkan cerita? Karena aku nggak suka baca kan. Jadi kalau dengerin cerita juga cuma bisa dengerin doang, menanggap itu susah, kata-katanya bingung. Oh, paham. Jadi kayak ya udah cerita tapi kita nggak bisa ngasih tanggapan nih yang dengerin. Tapi nggak suka baca buku. Suka Kenapa nggak suka baca buku? sih. Pusing. Yes. Oh ya, tulisannya banyak. Terus bikin gambarannya bingung. Udah sama lagi. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa jenuh jika duduk dan belajar di kelas dalam jangka waktu yang lama? Kan kalau misalnya di sekolah biasanya dari pagi sampai sore di kelas kan ya, jarang tuh kayak belajar di luar kelas itu jarang. Itu kamu merasa jenuh atau enggak? Jenuh banget. Jenuh banget. Maunya lebih suka belajar di luar gitu ya? Belajar di luar. Ya, pertanyaan yang selanjutnya kita move aja. Apakah kamu merasa terganggu dengan suara-suara saat kamu sedang belajar atau harus dengan suasana yang tenang, nggak ada suara sama sekali? Kalau nggak apa-apa kalau dengar suara kan, Ada suara. ada suara nggak apa-apa, karena di kelas pun emang udah berisik, jarang hening, jadi udah terbiasa dengan suara-suara yang ini kalau lagi Biasa rame ya? biasa rame kalau lagi baca, kalau lagi belajar gitu. Terus kalau misalnya di lingkungan rumah, ini kan biasa kalau di rumah kan sepi ya, jadi kayak lebih suka belajar di rumah ini karena lebih hening gitu. Iya atau enggak? Atau Enggak di rumah sama rame? Sama aja, di rumah juga sama ramenya. Sama ramenya. Jadi udah terbiasa dengan Hmm. tempat yang rame, jadi kalau belajar nggak perlu hening. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pada saat proses belajar, kamu suka mengetuk-ngetuk pulpen atau mungkin mempunyai permen karet atau mungkin menggoyang-goyangkan kaki? Iya, bisa goyang-goyang kaki. Apa yang kamu rasakan, lebih fokus kah atau mungkin yang lain? Ya lebih fokus, karena fokusnya tuh goyang-goyangin kaki itu. Jadi setiap itu udah kayak udah kebiasaan kalau lagi fokus atau lagi ngapain itu selalu goyang-goyangin kaki. Gitu. Kalau misalnya belajar yang nggak di kursi, apa aja digerakin gitu? Iya, Pulpen? juga bisa. Ini juga. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pada saat mengobrol, kamu lebih suka berhadapan langsung seperti ini atau lebih suka melalui telepon? Melalui telepon. Melalui telepon, kenapa? Kalau berbicara langsung itu bikin nervous, Nervous. terus ngomongnya jadi mendadak ribet, jadi berantakan gitu. Kalau di telepon kan mungkin nggak bertemu langsung kita jadinya jadinya lebih Paham. ini kan Lebih tenang. lebih tenang. Nggak ngeliat gimana ekspresinya Iya. dia gitu ya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu merasa sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu sendiri? Enggak. Kenapa enggak? Maksudnya kayak kamu merasa kalau misalnya buat sesuatu ribet Iya. atau capek, Iya. pusing mikirinnya gitu. Benar. Iya gitu. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, kamu lebih suka mengerjakan tugas yang dikerjakan secara tertulis atau harus menjelaskan dengan kata-kata? Tertulis. Tertulis. Karena Karena kalau nggak ngomong langsung itu selain nggak bisa public speaking, bingung ngerangkai kata-katanya, terus dia juga belibet cara ngomongnya. ya balik ke poin awal ya. Iya. Belibet. Iya. Berarti kalau misalnya ujian lebih suka ujian tertulis ya? Iya. Kita ke pertanyaan terakhir. Ketika kamu mendapatkan kabar gembira, sebuah kabar, dan itu membuat kamu senang, respon yang kamu lakukan apa? Akan melompat ke ginangan kah atau hanya sekedar diam? Diam dan senyum-senyum. Kenapa gitu? Karena kalau kecuali kalau ngelihat
ngeliat hal yang emang bikin excited baru loncat-loncat. Tapi ini kan kabar, kalau kabar gitu ya kayak biasa aja gitu, nggak yang senang banget. Jadi harus ada visualnya ya. Hmm. Kalau misalnya ada visualnya mungkin bisa excited Iya, gitu. bisa Cuma kalau sekedar ke kabar atau teks doang kayak ya udah gitu. Oke. Itu udah pertanyaan terakhir kita. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas